ring ini ya. Oh, kita nggak boleh keluar dari sini. Kita tetap di sini aja, tetap ini. Nanti tetap ada yang di sana sendiri. Misi. Ih, kaku banget. Misi. Ya, Emob Lovers ini situasinya udah. Kamu siapa? Nggak apa-apa kan mau interaksi, Mas. Iya. Kita datang sini baik-baik, kita cuma pengen tahu cerita dari background story di sini. Mau ceritain? Ada yang mau diceritain? Dia diem doang, kalau diem aja keluarin. Jadi alas apa itu? Basik. Hutan. Hutan. Tadi kenapa masuk ke dalam situ? Ada sesuatu kah di dalam itu? Banyak siapa teman-teman kamu? Kenapa? Kenapa ada di dalam situ? Iya. Kenapa menunjuk ke sana? Apa itu? Apa itu yang kamu tunjuk tuh apa? Kenapa? Siapa itu? Hey. Hah? Kenapa nih kamu? Kenapa kamu? Kenapa? Apa itu yang kamu tunjuk? Di mana? Dia ngelarang saya berbicara. Iya. Kenapa melarang kamu bicara? Pelan-pelan aja ceritain coba. Oh, dilarang. Kenapa? Apa? Menyuruh manusia buat datang ke sini. Hari kedua ya. Untuk apa? Untuk apa? Iya. Memuja Memuja dia. Siapa dia itu? Iya. Yang menyuruh datang ke sini siapa? Siapa? Pria Raga Raksa. Aki Raga Raksa. Aki Raga Raksa. Kang. Tuh, dia nggak boleh ngomong soalnya ya. Jadi dia di. Emang benar Basik? Oh, berarti dia salah satu orang yang muja. Siapa itu tadi? Aki apa? Garaksa. Bukan ini, bukan orang yang. Tapi ini saya penggawa gitu. Tapi dia sosok yang ada di sini. Apa? Namanya itu, Bang Iqbal? Suruhannya ya? Suruhannya. Mau kemana kamu? Mau kemana? Ngapain ke sana? Ngapain ke sana? Hah? Kenapa? Oh, dia tempatnya di sana. Oh, tempatnya di sana. Tempatnya di sana. Ya udah keluar. Keluar aja ya. Keluar aja ya. Yuk. Makasih ya. Pacarnya Anwar itu. Yang cewek. Oblak si oblak. Yang. Oblak. Yang. Istighfar. Istighfar. Yang ya. Udah. Pengen. Ngeri banget ya. Udah balik. Ya. Itu kenapa? Hah? Ada bisa ceritain gak? Mau Ujang tiba-tiba dia langsung lari ke sana. Iya. Kemasukan. Gak tahu. Kita kan sama-sama di sini, Wan. Kalau Om Hao lihatnya gimana? Apa itu? Enggak, itu sebenarnya pengen cerita, menyampaikan cerita gitu aja. Aspirasi tapi dengan metode mediumisasi. Jadi mediumisasi berbeda dengan kesurupan, Mas. Oh beda. Nah, kalau kesurupan itu kan memang kemasukan dirasuki. Nah, Kita aja kalau nggak siap gitu ya. Tapi kalau mediumisasi memang biasanya dilakukan orang yang berpengalaman. Jadi bisa kapan masuk, bisa kapan keluar. On off-nya tahu. Jadi bisa mengkontrol itu semua. Dan biasanya sosok-sosok yang masuk bukan sosok sembarangan. Sosok yang memang diperintah untuk menyampaikan sesuatu. Jadi unek-unek kayak orasi gitu. Oh, oke. Nah, oke, balik lagi ke punden Om Hao. Iya. Jadi kira-kira siapa aja sih Om Hao yang bisa membangun punden itu sendiri? Apakah orang biasa bisa membangun punden gitu? Apakah harus orang-orang tertentu gitu? Ya tentunya orang-orang tertentu, Mas, di sini. Orang tertentu yang memiliki satu kanuragan, waskito ya. Dan tentunya sudah siap secara spiritual, magis religiusnya. Ya. Karena energi yang ditinggalkan tuh pasti energi besar. Orang yang bertapa sampai bertahun-tahun. Kemudian orang yang bisa berinteraksi dengan interdimensional, macam-macam. Jadi tempat ini kemudian begini, orang datang itu tujuannya, semisal orang ini berhasil mencapai ketenangan di sini atau dapat ilmu tertentu ya. Tujuan kita kalau positif ke situ, kita berdoa pada Tuhan, kita diberikan kesempatan yang sama.
Pernah leluhur kita pernah ada yang di sini atau orang yang pernah datang ke situ. Begitu Nah. maknanya. Gini Om Hao, Iya. kalau punden itu berapa makhluk sih Om Hao yang bersemayam di punden tersebut? Oh, tak terhitung Ya Mas. Tuhan. Banyak. Iya loh. Karena tempatnya ini kan Oh yang my datang God. orang sakti gitu. Nah, orang sakti itu kan energinya baik ya. Sehingga banyak sosok-sosok itu yang pingin menyerap, pingin berdoa di situ ya sama. Ada yang datang ya kayak orang yang datang nggak terhingga juga ke sini. Tapi di era modern Aduh seperti itu sekarang nih, Om Hao, tangan, apakah masih ada? aduh. Aman banget ya Anye. Masih ada Masih ya? Mas. Oh my God, nyaman banget tangan itu. Onyo pun kayak onyo, enaknya. Ya, sebenarnya kalau zaman sekarang tuh memuliakan saja. Jadi misalnya ada tempat batu gitu ya, kemudian dibikinkan seperti cungkup itu rumah kecil. Oh Jadi biar kalau ada peziarah bisa masuk situ dengan nyaman seperti itu. Jadi lebih dimuliakan itu di ini seperti makom atau seperti makam. Jadi biar nggak hilang bekas-bekas itu. benar. Tilasnya itu biar tidak sejarahnya hilang. nggak hilang dan akhirnya Tidak banyak lupa juga. kita yang kayak contohnya kayak ziarah gitu ya. Ya, napak tilas. Napak seperti itu. tilas. Dan Nah. harus diritualkan khusus ya Om Hao ya. Iya. Ada nggak Om Hao ritual tertentu yang bisa menghancurkan punden itu? Yang bisa bikin punden itu hancur? Ya kalau ini hancurnya secara fisik atau non fisik Mas. Kalau secara fisik tentunya terkadang ada orang yang belum paham ataupun apa membuat tempat ini menjadi tempat yang baru. Seperti kejadian di sini contohnya. Iya. Ada juga orang yang menganggap tempat ini maaf ya ketika dianggap itu musyrik atau apa bisa dihancurkan. Ada seperti secara fisik ya. Tapi secara metafisik sebenarnya tidak bisa Mas. Karena energinya yang sudah kuat sejak awalnya sudah tertanam. Menetap di situ ya. Menetap malah biasanya kan jadi seperti magnet itu ngundang Ya. dari mana-mana untuk datang. Nah, ini berarti relate dengan lokasi pada malam hari ini KBV Lovers. Jadi punden ini tuh akhirnya karena mulai sepi, jarang ada yang berziarah atau mencari ilmu, jadi digusur oleh pemerintah hingga akhirnya dibangunlah kolam rekreasi atau kolam renang ini. Gitu. Dan karena penunggunya marah atau tidak terima punden ini dialih fungsikan menjadi kolam renang, banyak sekali kejadian-kejadian yang hingga memakan korban jiwa di kolam renang ini. Pokoknya ada anak yang tenggelam, ada anak yang di perosotan tuh kejepit, pokoknya banyaklah hal-hal yang aneh yang terjadi di lokasi ini sehingga kolam renang ini akhirnya tutup gitu. Mungkin itu memang dampak dari punden itu tadi ya Om Hao ya, karena digusur dan dijadikan taman rekreasi gitu. Iya, itu sebenarnya pengaruh karena seperti kesialannya saja. Iya, karena beliau-beliau yang pernah ada di sini yang memiliki satu akar positif tentunya tidak akan melakukan kejadian itu. Tapi ketika tempat ini kemudian tidak terima ya, misalkan itu yang mengundang energi negatif itu kan dari pengelolanya sendiri juga bisa, dalam artian mungkin rebutan sesuatu hal, terjadi konflik, ada drama dan macam-macam, dan juga berkaitan dengan sosok astral yang mungkin berasal dari sini tapi tidak asli dari sini. Iya. Tempatnya itu pun juga bisa meminta hal-hal seperti itu gitu. Tapi Om, di punden ini itu pernah nggak sih ada ritual sesajen atau semacamnya gitu? Oh, dulu ketika ini belum ada ya tentunya ada. Sebelum tempat ini seperti ini ya, jadi seperti sesaji itu kan sesuatu yang disajikan atau yang diberikan dalam hal tidak selamanya seperti kita lihat bunga ada makanan atau apa itu enggak, tapi bisa hanya satu dupa saja itu pun juga sesaji sama. Jadi ada maknanya, biasanya sesaji yang disajikan. Kayak misal Mas Anwar nih, doyan makan, ya. Main ke rumah saya udah tak sesajiin makanan macam-macam, silakan pilih lah seperti itu. Diberikan Memang seperti kayak jadi kebiasaan ya. ya memberikan gitu. Ya, tapi kalau punden itu Om Hao bisa dipindahin nggak sih Om? Nggak bisa Mas, tetap ada di situ ya harus di situ. Bisa. Kalau dia dipindahin ada ada hal yang penyebabnya nggak yang terjadi? Iya, pastinya tidak dipindah, dihilangkan itu ya pasti nggak mau. Jadi tetap ini kan tempat tilas ya, tempat tilas itu sudah saklek terpasang di situ. Iya. Jadi ketika dipindah, jadinya sudah nggak punden baru nanti jadi. Ini pas banget ya, aku direlokasi gitu. punya pengalaman. Jadi ada beberapa ya, ada tempat aku tahu dan memang orang tua aku tuh kayak sempat datang. Ada beberapa mungkin bisa dikatakan punden ya.
Nah, itu katanya kalau misalnya setiap tahun tuh selalu ada kayak ritual untuk mensucikan, yang seperti kita kayak menapak tilas. Nah, kalau misalnya kita nggak melakukan hal tersebut, itu banyak mitos yang datang dari masyarakat terdahulu yang katanya nanti akan ada bencana, terusnya nanti akan ada satu hal yang tidak diinginkan, entah itu bisa ada penyakit atau apa, dan akhirnya secara turun-temurun dilakukan beberapa ritual yang menjadi rutinitas bahkan sampai sekarang. Nah, itu tuh lebih ke mitos atau memang ada pakemnya kayak begitu? Ya, itu sebenarnya menjadi satu hukum adat, Mas. Hukum adat itu sesuatu hal yang tidak tertulis tapi dipatuhi. Ya. Jadi sebuah tradisi ya. Ketika menjadi sebuah tradisi berarti rutinitas yang harus dilakukan. Gitu. Dan tentunya rutinitas yang dilakukan ini membawa dampak positif, bukan berarti kita kemudian harus rutin seperti itu gitu. Tapi sesaji ataupun sedekah itu bentuk dari rasa syukur, terima kasih dan syukur. Jadi seperti hubungan kita terhadap alam semesta, kita berikan di situ apa. Kasarannya naruh sesaji terus ada daging di situ. Ya bukan terus kita mikirnya oh ini harus dimakan jin ataupun itu enggak ya. Tapi kasarannya begini, ada pus yang lapar, ada guguk yang lapar memakan itu, atau ayam yang lapar memakan itu. Itu sesaji, memberikan sesama, kita berbagi kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan makhluk ciptaan Tuhan kan bisa hewan, bisa tumbuhan, makhluk astral juga ya. Sama. Betul. Iya, Mbak. Apakah bentuk sesajen itu sama? Iya. Gitu? Oh enggak, berbeda-beda. Berbeda-beda ya? Sebenarnya makna dari sesajen itu kan sesaji, sajian. Sajian. Kita setiap resto beda-beda aja, sesajinya beda. Kayak misal saya ke tempatnya Mas Ruben, sajian saya kan geprek, ayam geprek. Iya. Setiap tempat pasti beda-beda. Iya, misal tempatnya Mas Anwar, gitu ya? sajiannya ini mie ayam misal gitu. Kesukaannya kita apa, itu masuknya sudah sesaji. Sama. Oh gitu. Aku pengen tahu deh, boleh nggak Sari? Boleh, monggo. Aku penasaran dari tadi, titik pundennya di mana ya Om? Oke guys, kita akan lanjutkan kita tuh esok hari ya teman-teman. Apakah dilanjutkan di sini atau langsung ke jalan-jalannya? Nah, komen guys ya, apakah kita selesaikan dulu atau gimana? Oke, jangan lupa di like, comment, dan share, jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya. Terima kasih. Bye.